Saya akan membahas tentang pengertian ancaman ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia dalam setiap usaha dan kegiatan baik yang ditawarkan dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi negara bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah macam-macam ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama adalah ancaman ekonomi di bidang internal. Ancaman ekonomi di bidang ini adalah ancaman yang berasal dari dalam negeri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan ekonomi, pemerintah yang buruk, dan sebagainya. Yang kedua ada ancaman ekonomi eksternal. Ancaman ekonomi eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, kinerja ekonomi yang buruk, pemberlakuan embargo, dan juga sebagainya. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Ancaman internal: 1. Pengangguran, 2. Inflasi, 3. Infrastruktur yang tidak memadai, 4. Sistem ekonomi yang tidak jelas. Cara mengatasi pengangguran. Pertama, mendorong kemajuan pendidikan. Kedua, memenuhi serta mengasah keterampilan dalam rangka peningkatan latihan kerja. Ketiga, terus memperbaiki dan meningkatkan kewirausahaan. Keempat, mendorong terbukanya segala bentuk kesempatan usaha-usaha informal. Inflasi. Cara mengatasinya dengan menerapkan: pertama, kebijakan moneter. Kedua, kebijakan fiskal. Ketiga, kebijakan non-moneter. Keempat, menekan tingkat upah. Kelima, pemerintah melakukan distribusi secara langsung dan lain-lain. Infrastruktur yang tidak memadai. Guna mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendanaan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur. Sistem ekonomi yang tidak jelas. Cara mengatasinya: pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Kedua, mengatur faktor produksinya. Ketiga, perekonomian terencana. Keempat, perekonomian pasar. Contoh ancaman internal di bidang ekonomi. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik dari tingkat pendidikan maupun dari kemampuan untuk berdaya saing. Yang kedua, inflasi terjadi dengan ditandai adanya peningkatan harga barang secara tidak terkendali. Yang ketiga, infrastruktur sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti jalan yang tidak kondusif, transportasi minim sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, sistem ekonomi yang semrawut antara pengusaha penanam modal, pemerintah, serta warga sipil. Ancaman ekonomi di bidang eksternal. Yang pertama itu kinerja ekonomi yang buruk. Negara tidak dapat berdiri sendiri. Perlu adanya kerjasama antar negara dalam kegiatan perekonomian. Peningkatan pendapatan serta pemberlakuan rumah tangganya negara menjadi alasan terjadinya kerjasama. Yang kedua ada daya saing sumber daya manusia yang rendah. Ancaman di bidang ekonomi eksternal ini menyebabkan banyaknya pengangguran, kemampuan tenaga kerja dari sumber daya manusia lokal yang terbatas
tidak siap menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan era kemajuan zaman yang melibatkan teknologi dalam kehidupan sosial dan ekonomi dunia. Negara yang tidak siap menghadapinya dipastikan akan jauh tertinggal dalam bidang ekonomi, sebab teknologi yang maju akan mempermudah dan mempercepat kegiatan ekonomi maupun transaksi ekonomi. Yang terakhir, ada tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Saling kerjasama antar negara itu merupakan hal yang wajar. Pastikan tidak terlalu bergantung dengan negara lain, karena ketika ekonomi global merosot, perekonomian juga akan merosot. Ekonomi negara berkembang tentu akan cepat terimbas pada gejolak ekonomi dari negara maju yang berpengaruh. Indonesia sendiri masih bergantung pada negara adidaya Amerika Serikat dalam bidang ekonomi. Solusi untuk menyelesaikan ancaman ekonomi. Yang pertama, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Masyarakat atau tenaga kerja yang berpendidikan tinggi akan memiliki ilmu dan kemampuan yang berkualitas, sehingga di dunia kerja mereka bisa bersaing secara seimbang dengan orang lain. Kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Agar distribusi tidak memiliki kendala lagi, perlu dilakukan pembangunan sarana transportasi yang memadai. Ketiga, mengatasi masalah inflasi. Indonesia memiliki tim sendiri dalam memantau pergerakan inflasi. 4. Mengurangi impor dan menggalakkan ekspor. Indonesia perlu mengurangi impor dan menggalakkan ekspor untuk membuat neraca perdagangan bernilai positif. 5. Pembuat hukum yang tegas. Membuat hukum yang tegas untuk koruptor dan untuk mereka yang menyalahgunakan wewenang sampai merusak alam secara berlebihan demi keuntungan mereka sendiri. Ancaman ekonomi dari luar dan dalam. Yang pertama itu ada ancaman dari dalam. Macam-macamnya itu yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, baik dari tingkat pendidikan maupun dari kemampuan untuk berdaya asing. Yang kedua, pengangguran yang masih banyak dijumpai di Indonesia disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya skill, dan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Yang ketiga, inflasi yang ditandai dengan meningkatnya harga barang secara tidak terkendali. Yang keempat, instruktur sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti jalan yang tidak kondusif, transportasi yang minim, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, sistem ekonomi yang semeraut antara pengusaha, penanam modal, pemerintah, dan warga sipil. Yang kedua, ancaman dari luar. Yang pertama, ketergantungan kepada asing yang cukup besar. Kita pasti sering mendengar bagaimana negara kita sering meminta pinjaman kepada negara asing. Yang kedua, daya saing yang rendah baik dari individu maupun dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga, kecenderungan bangsa Indonesia yang lebih suka memakai produk luar negeri, menjadikan bangsa luar menyerbu dengan produk-produknya. Yang keempat, ketidaksiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi maupun MEI. Ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menhol Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN.
ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah, modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good, karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan. Ya. Dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya belinya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardotila, Jakarta.